Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita masuk di sesi kedua. Materi kita hari ini adalah tentang bagaimana manusia itu beragama. Jadi materi ini akan mengulas apakah manusia itu meyakini agama dengan alasan yang kuat, yang kokoh, atau hanya karena faktor-faktor yang sebenarnya tidak rasional, atau seperti apa, dan bagaimana kita beragama seharusnya menurut agama Islam. Kita buka dulu dengan berdoa dalam video singkat. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penting juga untuk saya sampaikan ayat yang relevan dengan materi ini ada banyak. Salah satunya akan saya baca, ya. Yang lain-lain Anda akan bisa temukan di dalam slide ini maupun di dalam materi penunjang di luar slide presentasi atau video ini. Ayat yang akan saya bacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ayat ini akan kita ulas di beberapa slide berikutnya. Baik, jadi materi kita judulnya kebutuhan manusia kepada Tuhan dan agama. Sekarang yang akan saya sampaikan adalah tentang kompetensi yang harus dicapai dulu dalam pembelajaran kali ini. Anda diharapkan dapat menjelaskan bagaimana manusia beragama, bagaimana manusia meyakini agama, bagaimana manusia meyakini Tuhannya. Kita bicara manusia secara umum dulu, belum bicara tentang Islam secara khusus. Nanti di akhir saya kira nanti akan saya beri catatan tentang itu. Sebelum masuk tentang bagaimana manusia beragama, agama itu apa? Itu dulu yang penting. Agama itu apa? Bagi sebagian orang ya agama ya yang kita yakini ini, Pak, gitu ya. Tapi kita butuh definisi yang lebih lengkap, yang lebih barangkali mencakup beberapa aspek atau barangkali mencakup beberapa pendapat, dan kita akan bahas. Ya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, mudah-mudahan bisa terlihat ya, kamus besar bahasa Indonesia, agama itu dimaknai yang pertama adalah ajaran. Yang kedua adalah sebagai sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, termasuk tata peribadatan dan tata kaidah yang berhubungan dengan kehidupan kita bersama orang lain. Ya. Jadi satu bermakna keyakinan. Jadi tadi ada benarnya kalau Anda menyatakan keyakinan, dan keyakinan ini mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, ya. Dan ada pula yang memaknai dia adalah ajaran. Tapi kita coba mempelajari arti agama itu tidak hanya dari kamus ini ya. Kalau sudah dari kamus ini ajaran, memang isinya ajaran agama itu. Dalam kamus ini agama itu adalah sistem keyakinan, ya agama sistem keyakinan. Tapi kita memaknai agama
Coba dari sudut pandang yang lain. Paling tidak dari sudut pandang bahasa bagaimana, dapat beberapa orang bagaimana. Sekarang dari sisi bahasa dulu. Ya, dari sisi bahasa nanti akan saya tunjukkan agama dalam bahasa Indonesia, agama dalam bahasa Arab, agama dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, itu kata Abu Dinata dalam bukunya Metodologi Studi Islam. Yang akar katanya itu adalah a dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Agama tidak kacau. Asusila, tidak punya susila, tidak bersusila. Amoral, tidak punya moral, begitu ya. Itu dari sisi kosakata bahasa Indonesia, agama itu sendiri. Agama, a tidak, gama kacau. Sebelum saya masuk yang kedua, Anda bisa perhatikan yang ketiga dulu, religion dalam bahasa Inggris ya. Ternyata dalam bahasa Inggris diurut dari bahasa asalnya bahasa Latin, itu artinya adalah mengumpulkan, membaca, mengikat. Kalau dari sisi bahasa Indonesia artinya tidak kacau, itu sama dengan teratur, ya. Aturan-aturan itu berarti sistem yang mengikat. Maka ketika dimaknai sebagai sesuatu yang mengikat, religere itu membaca, mengumpulkan kumpulan bacaan, kumpulan nilai, kumpulan aturan, ya, maka sebenarnya ada benang merah, ada persamaan. Dan ketika dia menjadi kumpulan aturan, agama itu dibaca. Bukan hanya dibaca, tapi sifatnya mengatur, mengikat. Jadi orang yang beragama itu orang yang berperaturan. Agak aneh kalau kemudian kita mendengar ungkapan agama Islam itu ribet. Kenapa ribet? Kakean aturan, kebanyakan aturan. Di sini diatur, di sini diatur. Arti sesungguhnya, baik secara bahasa dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, itu memang agama itu sifatnya mengatur. Dan hidup kita itu selalu diatur loh. Coba, Anda keluar dari rumah itu, negara mengatur, masyarakat mengatur, negara memberi aturan, masyarakat memberi aturan. Mengapa agama tidak boleh mengatur? Kalau ternyata ketika tidak ada aturan, ada kosong aturan, kita itu membuat aturannya. Dan aturan agama itu kan hal yang prinsip-prinsip saja. Ya, meskipun dalam sebagian contoh itu sifatnya rinci, detail. Dan nanti akan ketemu itu, apa namanya, hikmahnya. Kenapa sih orang Islam kalau mau makan disuruh berdoa? Kenapa sih orang Islam kalau mau kesini berdoa dan seterusnya berdoa? Satu contoh saja, aturan tentang makan dengan berdoa ternyata kemudian menghasilkan sebuah penelitian. Ya, diteliti oleh orang Jepang bagaimana air itu kalau dibacakan doa, itu partikelnya berubah menjadi positif, energinya berubah menjadi positif. Ada banyak contoh tentang itu nanti, bahwa aturan-aturan agama Islam itu sesungguhnya justru untuk kepentingan manusia. Dan agama secara bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, itu artinya sebagiannya adalah memang aturan yang mengikat. Nah, sekarang yang ketiga dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu disebut dengan dinun atau ad-din. Ternyata sama. Ada yang bermakna undang-undang, ada yang bermakna menguasai, ada yang bermakna menundukkan, ada yang bermakna patuh. Jadi kata din nanti dilihat di dalam surat Yusuf ayat 76, Anda akan menemukan din itu artinya undang-undang, aturan, mengikat. Meskipun spektrum maknanya, ragam maknanya itu bisa justru lebih luas di dalam bahasa Arab.
di dalam bahasa Al-Quran. Ya, aturan kalau tidak dipatuhi apa gunanya? Maka ad-din itu juga patuh. Ya. Baik, itu secara bahasa singkat saja. Sekarang secara istilah. Ya. Kita akan melihat secara istilah ini dari sudut pandang umat Islam, dari sudut pandang mereka yang hanya meneliti tentang agama, dari sudut pandang mereka yang membenci agama. Dari sudut pandang umat Islam, agama itu adalah apa saja aturan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara para nabi dan rasul, berupa perintah, larangan untuk kebaikan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, ini penting untuk dicatat bahwa dalam pandangan kita, agama itu harus bersumber dari Allah. Kalau bersumber dari manusia itu namanya budaya. Nah, nanti kita akan temukan bahwa dalam beragama kita mengalami benturan-benturan, ketidakcocokan, perbedaan, ya, mana yang lebih ringan perbedaan. Lebih berat lagi nanti ketidakcocokan, lebih berat lagi nanti benturan-benturan. Itu biasanya justru timbul karena praktek beragamanya manusia antara satu dan yang lain berbeda. Kalau nilai ajaran agamanya sama, tapi praktek dari manusia. Jadi manusia itulah sumber perbedaan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu agama adalah apa yang disyariatkan Allah. Kalau yang datang dari manusia pasti menimbulkan perbedaan. Karena itu datangnya ajaran Allah itu harus melalui agen resmi namanya nabi atau rasul. Tidak bisa semuanya. Kalau semuanya bagaimana? Nilai agama yang satu dipraktekkan oleh orang yang berbeda-beda saja menghasilkan benturan, perbedaan, perselisihan. Apalagi kalau ada orang yang menginginkan kenapa Tuhan itu nggak mengajarkan kepada masing-masing manusia. Bayangkan kalau semua itu disapa Tuhan dengan aturan masing-masing, kemudian dipraktekkan merasa lebih benar satu dengan yang lain, wah itu lebih tajam lagi. Karena itu Allah memilih Nabi dan Rasul. Di samping karena kecenderungan manusia untuk berselisih tidak bisa diatur, sehingga menimbulkan ada potensi untuk menimbulkan perbedaan, perpecahan, konflik. Nabi dan Rasul itu dipilih oleh Allah menyampaikan agama karena mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter unggul, kepribadian yang tidak biasa. Sejak kecil Nabi Muhammad itu nggak pernah dekat-dekat dengan perbuatan yang yang lagau, yang sia-sia misalnya, gitu ya. Itu saja nanti nggak dipercaya, apalagi kita yang suka cuma bercanda, cuma main-main, kemudian menyampaikan agama itu, kamu tuh sok suci, kamu itu pikiranmu kotor, ya gitu kan. Nabi Muhammad SAW yang pribadinya bersih saja, ya, sejak kecil terjaga dari perbuatan yang dosa dan dikenal dengan orang yang bisa memegang amanah. Itu saja ketika menyampaikan agama berbenturan dengan nilai yang sudah berkembang di masyarakat menjadi sebuah budaya, itu saja dibodoh-bodohin, dikata-katain, dicela, diejek, macam-macam. Apalagi nanti kalau kita, gitu ya. Oleh karena itu Allah memilih Nabi dan Allah yang maha tahu siapa yang harus dipilih. Itu yang alasan yang kedua memilih para Nabi. Yang ketiga adalah orang yang punya kepribadian bersih itu frekuensinya itu jernih, layak untuk mendapatkan wahyu. Kita itu kan jangankan mendapatkan wahyu, mendapatkan bimbingan, ya, mendapatkan petunjuk, dikasih tahu aja susah kan, gitu ya. Sehingga kita memang bukan orang yang layak untuk dipilih. Karena orang yang layak dipilih itu orang yang memiliki frekuensi yang kuat. Baik. Nah, tapi sampai para nabi dan rasul nggak cukup.
Harus ada isinya agama itu. Isinya perintah, larangan, perkara ini, perkara itu, ini yang diizinkan, ini yang tidak diizinkan, ini yang boleh, dan seterusnya. Supaya konten itu menjaga aktivitas kita. Jadi perintah, larangan, dan aturan-aturan itu adalah konten agama. Dan konten-konten itu, isi ajaran agama itu memiliki fungsi kebaikan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Hanya saja nanti kita akan tahu, Anda akan tahu, adik-adik sekalian, bahwa sebagian orang beragama itu hanya memperhatikan tujuannya. Sehingga ada orang yang beragama oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap agamanya itu belum benar. Gitu ya. Karena yang dia pentingkan adalah tujuannya. Tujuan apa sih? Yang penting aku hidup bisa nyaman, bisa enak. Wah, kalau itu tujuan beragama dan itu menjadi satu-satunya yang dipentingkan, yang diprioritaskan, mohon maaf, menjadi orang yang beraliran animisme, dinamisme pun bisa menyatakan saya sudah nyaman hidup saya, jangan diganggu, gitu ya. Jadi sama kayak punya HP sampai itu, sama kayak punya laptop. Ya, laptop yang canggih, yang baik, itu tentu saja fungsinya nggak hanya satu. Kalau hanya fungsinya ngetik untuk ngerjakan perkuliahan, Anda cukup laptop yang spesifikasinya rendah. Ya, udah cukup. Tapi hidup itu kan terus berubah, terus membutuhkan nilai dan aturan yang bisa dipakai gitu. Meskipun bisa dipakai mengerjakan makalah ya, laptop Anda. Tapi kalau semester Anda semester 8 itu harus aplikasi ini dan itu, Anda harus mendapatkan laptop yang lebih baik. Jadi tujuannya tidak hanya satu. HP tujuannya adalah komunikasi. Telepon sana, telepon sini. Tapi tidak hanya itu. Yang lebih canggih itu terus berkembang. Nah, Islam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat, ya, aturan, konten, aplikasi yang lengkap. Gitu ya. Saya ini sedang menjalankan ibadah haji. Di sini macam-macam. Ada orang yang cukup dengan HP jadul, cukup saja sudah, dia merasa itu sudah cukup. Tapi bagi sebagian yang lain, apalagi saya disambi bikin konten begini, saya nggak cukup dengan alat yang demikian. Nah, agama itu harus bisa menjangkau seluruh urusan manusia, bisa selesai. Tidak hanya tujuan. Karena itu konten-konten yang lebih lengkap itu menjadi kriteria. Bukan hanya kontennya yang lengkap, tapi kesahihan pembawanya, agennya. Anda punya HP yang paling canggih, ya, aplikasinya bisa macam-macam. Keinginan Anda untuk menggunakan untuk berbagai kebutuhan Anda terpenuhi. Tapi orang akan bertanya, itu beli HP bodong apa HP yang resmi? Begitu kan pertanyaannya kan. Baru kemudian yang terakhir adalah siapa pabriknya, siapa sumbernya, Allah Subhanahu wa taala. HP kan begitu. Oke, HP-mu kontennya banyak, aplikasinya banyak. Oke, resmi. Merek Oppo kan gitu ya. Apa mereknya? Nah, kebanyakan manusia beragama itu dimulai dari unsur yang keempat, tujuan. Pokoknya tujuan hidupnya selesai, hidup tenang dengan agamanya tertentu, meskipun dengan banyak keterbatasan. Pokoknya yang penting hati saya tenang. Orang akan biasanya begitu. Kalau Islam mengajarkan empat unsurnya, sumbernya, agennya, konten aplikasinya, tujuan dan fungsinya, itu semua harus terpenuhi. Jadi dalam definisi yang singkat ini sebenarnya bisa diulas banyak aspek. Sekurang-kurangnya ada 4 unsur yang harus terpenuhi supaya agama itu bisa menjawab seluruh kebutuhan kita. Pertama adalah sumbernya, pabriknya, mereknya. Yang kedua adalah agennya, nabinya, rasulnya. Yang ketiga adalah kontennya, aplikasinya. Dan yang keempat adalah fungsinya.
tujuannya. Baik, itu definisi yang pertama. Saya agak panjang di situ. Tapi kita lihat definisi yang berikutnya. Ini kan bagi yang kita. Orang lain melihatnya dari sudut pandang yang berbeda karena mereka melihatnya dari bagaimana agama itu dijalankan oleh manusia, bukan bagaimana seharusnya dijalankan, tapi bagaimana kenyataannya dijalankan. Misalnya ada Clifford Geertz, ini orang yang meneliti di Pare Kediri pada satu abad yang lampau, gitu ya, hampir satu abad yang lampau. Bagi dia, agama adalah sebuah sistem simbol yang berperan membangun perasaan dan motivasi yang berpengaruh, meliputi dan abadi dalam diri manusia. Jadi bagi dia, yang penting agama itu adalah simbol-simbol saja. Kayak kopiah, pakai baju koko, itu orang Islam. Pakai kalung salib ke gereja, itu orang Kristen. Udah selesai. Ya, siapa yang lebih benar, nggak ada masalah mereka. Terus mereka tidak melihat mana sumbernya, mana yang lebih otentik, mana yang bisa mencapai bisa mengantarkan orang mencapai kebahagiaan hidup yang lengkap di dunia dan akhirat. Itu nggak penting. Yang penting simbol-simbol. Nah, itu ketika ada ungkapan semua agama sama, ini sebenarnya berasal dari peneliti-peneliti sosiologi agama. Mereka melihat agama itu dari sisi simbol-simbol. Anda dianggap baik beragama kalau simbol-simbol agama Anda sudah Anda pakai, sudah ada Anda lekatkan dalam diri Anda. Padahal bisa jadi orang pakai kopiah, tapi prakteknya itu tidak menggambarkan orang yang seharusnya memakai kopiah. Orang pakai baju koko, tapi prakteknya dia tidak menggambarkan orang yang seharusnya pakai baju koko. Orang berbahasa agamanya yang fasih, tapi ternyata prakteknya tidak demikian. Sekali lagi, ini karena sudut pandang mereka tidak untuk mencari mana agama yang benar. Ya, kalau bahasa tadi saya sebut laptop, HP, mereka ini adalah pengamat teknologi HP atau laptop. Mereka pengamat merek-merek. Jadi mereka akan bicara, oh kalau mereknya ini itu kelebihannya di sini tapi harganya mahal. Kalau mereknya ini aplikasinya lebih banyak tapi begini, tapi begitu. Itu saja. Dia tidak bisa memberikan dia tidak ada pada wilayah untuk memberikan pernyataan ini loh yang benar, itu nggak begitu. Ya, meskipun kalau jujur harusnya juga bisa diberikan sebuah pengantar mana yang lebih lengkap, mana yang tidak. Tapi rata-rata mereka membatasi diri. Ya, nah kita juga begitu dalam prakteknya. Yang penting simbolnya kan gitu ya. Karena kadang-kadang atau bahkan lebih sering kita itu memang begitu cara beragamanya, mementingkan simbol, sementara substansinya tidak banyak diperhatikan. Nah, ini yang kedua, yang lebih ekstrim lagi. Yang berikutnya saya lewati saja karena sama. Wah, orang yang tidak beragama, membenci agama, misalnya Karl Marx dan pengikutnya, itu mengatakan agama itu adalah candu masyarakat. Orang mengatakan bahwa agama candu itu artinya penyakit masyarakat. Orang harusnya kerja kok disita waktunya untuk sholat Jumat misalnya. Coba dihitung tuh. Kalau dia kerja berapa produktivitasnya. Kalau dia bikin kerjanya misalnya pekerja pabrik bikin sepatu, selama ditinggal tuh berapa pasang sepatu yang harusnya bisa diproduksi. Kan begitu misalnya ya. Agama tidak memberi manfaat apa-apa, ini candu saja, kelihatannya nikmat, nyaman, tapi tidak memberikan apa-apa. Orang punya utang disuruh banyak sholat duha, nggak ada hubungannya. Hutangnya tetap belum dibayar meskipun sholat duhanya berkali-kali, kan gitu. Dia melihatnya dari sisi itu. Bahkan ada yang mengatakan, Emil Durkheim, agama adalah pantulan dari solidaritas sosial. Anda hanya beragama itu karena kebetulan lingkungan Anda beragama saja. Coba Anda tidak beragama, Anda menjadi Islam karena kebetulan orang tua Islam. Coba tidak.
Begitu seterusnya. Jadi bagi mereka, klaim bahwa Islam yang paling benar, orang Kristen mengatakan Kristen yang paling benar, orang yang lain mengatakan ini yang paling benar, itu klaim yang palsu. Karena mereka mengikuti itu karena orang tua saja, karena tekanan sosial, solidaritas saja. Itu yang mereka amati, dan ada benarnya mereka itu, nggak salah. Meskipun secara total tentu ada kelemahan juga argumentasi mereka. Nanti kita akan sampaikan. Tapi kita menampakkannya begitu. Sering kita beragama nggak pakai mikir, kan gitu ya? Nggak pakai mikir. Ada di antara Anda yang kemudian orang tuanya itu agamanya berbeda dengan diri Anda. Mungkin kalau satu kelas Anda itu satu orang saja, karena ada proses pindah agama dan seterusnya. Karena itu mereka memandang bahwa klaim kebenaran agama itu klaim palsu, itu hanya kebenaran kelompok saja. Sama dengan orang Indonesia, ya kalau dipegang kepalanya itu sebagai sebuah penghinaan, orang Arab kalau dipegang bahkan dicium kepalanya itu sebuah penghormatan. Itu aja mereka melihatnya. Ini hanya beda budaya saja menurut mereka, dan tidak perlu diklaim ini yang benar, ini yang tidak benar. Dan Tuhan nggak perlu ada. Ya, Tuhan tuh dibikin manusia sendiri. Orang butuh Tuhan kan karena merasa tidak mampu, merasa nggak dapat pekerjaan, berdoa. Coba dia dapat pekerjaan, kan nggak perlu berdoa. Orang nggak punya keturunan, berdoa. Coba dia punya keturunan, berdoa. Nggak perlu berdoa. Begitu seterusnya. Ini pandangan dia. Dan karena itu bagi kelompok ini, agama itu hanya sebagai racun saja. Karena itu, mana agama bisa bermacam-macam, tapi semuanya harus diuji. Harus diuji. Nah, kita diajarkan oleh Islam untuk beragama dengan menguji keyakinan kita, jangan hanya karena ikut orang tua. Karena itu, dalam Islam diajarkan bagaimana beragama dengan baik dan benar. Karena itu penting untuk mengetahui apa sih alasan-alasan manusia beragama. Di dalam Islam itu dibuka itu alasan-alasan beragama dan ditunjukkan sebenarnya harusnya seperti apa. Yang pertama, saya kira Anda tahu, paham, tadi sudah kita bahas, faktor keturunan. Tidak bisa tidak, orang lahir itu akan ikut orang tuanya. Orang tuanya, mohon maaf, ngomong baik, anaknya akan ngomong baik. Orang tuanya ngomong kotor, anaknya ngomong kotor. Orang tuanya melakukan satu aktivitas, anaknya akan ikut juga. Begitu seterusnya. Dan kita mengalami itu. Di dalam Al-Quran itu disebut, tadi ayat yang kita baca surat Al-Baqarah 170 itu menyebut itu. Tapi di akhir ayat ini Allah memberi catatan yang sesungguhnya memberikan kepada kita isyarat supaya kita itu kritis. Nggak hanya begitu terus. Kalau begitu terus kita seperti anak-anak terus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, orang tuh kalau dikatakan begini, ikuti apa yang telah diturunkan Allah, orang akan menjawab, enggak lah, dari dulu kita ya begini ini, orang tua kita ya begini ini, kan gitu. Maka Allah memberi catatan, apakah mereka akan ikut juga kalau nenek moyang mereka itu tidak punya ilmunya, tidak dapat petunjuknya. Nah, itu catatan. Jadi ayat ini memberi isyarat bahwa kebanyakan orang beragama karena keturunan, dan itu sudah dibuka kelemahannya oleh orang-orang ateis seperti Karl Marx. Itu lemah sekali argumentasi begitu itu. Karena keturunan kok mau klaim kebenaran. Orang yang, mohon maaf, hidup di lingkungan pencuri ya jangan disalahkan kalau kemudian anaknya juga begitu. Dia bener aja, yang penting hidupnya jalan gitu kan. Oleh karena itu, di akhir ayat ini Allah mengingatkan, harusnya orang itu memiliki argumen ketika mengikuti orang lain. Orang itu memiliki argumen yang kuat
ketika mengikuti kebiasaan orang lain, termasuk di dalam agama. Yang kedua, faktor naluri. Kalau tidak karena faktor keturunan, menjelang dewasa, orang itu akan beragama karena naluri. Surat Ar-Rum ayat 30 berbicara tentang manusia itu diciptakan oleh Allah dengan fitrah beragama. Dan karena itu secara naluriah manusia itu yakin kepada Tuhan. Tapi naluri itu baru muncul kapan? Surat Yunus ayat 12, surat Ar-Rum ayat 30 itu nanti juga diperkuat dengan surat Al-A'raf 172. Nanti di buku penunjang itu surat Al-A'raf 172 dimunculkan. Tapi kapan naluri itu muncul? Kita biasanya ikut-ikutan aja. Naluri beragama, yakin kepada Tuhan itu kapan muncul? Itu biasanya adalah ketika orang punya kesulitan. Nah, itu dibuka di dalam Al-Quran. Tadi sudah buka juga kelemahan cara berpikir kita begitu itu oleh orang ateis. Tapi Al-Quran memberikan kepada kita bimbingan. Ayat ini kalau Anda pelajari isinya, itu sesungguhnya mendorong Anda tidak hanya meyakini Tuhan hanya pas Anda butuh kepepet saja, mau ujian saja. Gitu ya. Kalau Anda kan mahasiswa ya, mau ujian gitu ya, mau tes gitu ya. Kalau orang yang tidak kuliah barangkali kalau susah nggak punya keturunan, itu baru berdoa. Kalau rezekinya seret, itu baru berdoa. Maka Allah memberikan peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin masah kadzalika zuyyina lil muslimina ma kanu ya'malun. Apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang mereka lakukan. Nah, ini memberikan kepada kita, sebenarnya ayat ini nyindir kita. Jangan gitulah. Beragama jangan hanya mut-mutan begitulah. Itu sudah dikritik oleh ateis, dan karena itu agama Anda, kalau Anda caranya begitu, nggak bisa Anda klaim sebagai kebenaran. Beragama itu harus ada istiqomahnya, gitu ya. Ayat Al-Quran ini membuka juga kelemahan kita beragama dengan cara itu, karena orang lain akan mudah menangkap dan melihat kelemahannya. Maka karena itu, bagaimana kita beragama? Ya kita memang manusiawi begitu. Manusiawi kita itu ya meyakini berdasarkan keturunan, tapi jangan begitu terus. Jangan hanya norok buntek kata orang Madura. Jangan hanya ikut-ikutan terus. Jangan hanya mut-mutan terus. Kita itu kan nggak pernah maju beragamanya begitu. Maka Allah memerintahkan alasan yang lebih lengkap. Ya, yang faktor pertama dan kedua tidak bisa dihindari. Faktor pertama misalnya keturunan, tidak bisa dihindari, karena itu di dalam Islam anak sampai usia dia balik tidak pernah kena dosa. Kenapa? Ya karena Allah memberi kesempatan kita untuk belajar sebenarnya. Tapi ketika kita balik, diberi pemikiran yang lebih kritis, harusnya pemikiran yang kritis, akal yang terbuka itu kita pakai, termasuk untuk mengevaluasi cara beragama kita. Naluri juga begitu, harus kita gunakan. Ya, kalau kita mau gunakan sebenar-benarnya, kita akan bisa beragama dengan konsisten, gitu ya. Coba sih, kalau kita mau naikkan sedikit dengan berpikir, maka naluri itu akan menjaga kita terus beragama dengan baik. Karena itu Allah mengatakan di dalam surat Muhammad ayat 19, dan juga nanti bagaimana Nabi Ibrahim berpikir, menganalisa, merenung dalam surat Al-An'am 74-79. Allah menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat itu saja. Maka ketahuilah dengan ilmu bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah.
tidak ada Tuhan kecuali Allah itu harus diilmui. Tidak hanya bisa mut-mutan, tidak hanya bisa ikut-ikutan. Nah, inilah pesan penting di dalam surat Muhammad ayat 19. Nanti pesan penting dalam surat Al-An'am 74-79 bicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim beragama. Kalau Nabi Ibrahim itu hanya ikut orang tuanya, pasti dia ikut orang tuanya tukang bikin berhala. Tapi Al-Quran memberikan kita informasi Nabi Ibrahim adalah seorang yang kritis. Kapan itu? Sejak dia balik, sejak remaja. Itulah alasan yang paling kuat harusnya. Ini sebenarnya diskusinya bisa lebih berjalan dengan baik kalau kita bisa ketemu secara langsung. Materi ini mudah-mudahan membantu. Ya. Kalau dalam bahasa lain, faktor-faktor atau alasan kita beragama itu disebut dengan istilah yang lebih ilmiah. Tapi intinya sama, 3 itu. Kalau dengan Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus didasarkan pada ilmu. Bagaimana cara membuktikannya? Ada Ibnu Rus yang membuat teori tentang argumen, bukan teori, argumen secara ilmiah untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Kita kan didorong harus ilmiah, harus rasional. Bagaimana membuktikan adanya Allah? Itu pertanyaan awal itu tidak mudah menjawab. Ya, Ibnu Rus membuat jawabannya. Oleh karena itu nanti dibaca di buku penunjang. Yang singkat, buka, baca dengan seksama ayat 74-79 dari surah Al-An'am. Buka modul agama bab 3 halaman 29. Kemudian cari video-video yang terkait dengan bagaimana Tuhan itu bisa ditemukan secara ilmiah, gitu ya. Nah, di slide ini tidak saya sertakan. Kalau dalam istilah akademik, ya, mengapa manusia beragama itu ada namanya sumber psikologis, sosiologis, filosofis, teologis. Ya, yang kurang lebih sama tadi ya dengan tadi. Hanya saya tambahkan yang nomor 4. Kita bisa beragama dengan menguji teks agama. Menguji apa? Menguji Al-Quran. Ujilah Al-Quran. Bandingkan dengan kitab suci agama lain. Nanti kamu akan tahu kebenaran Al-Quran. Kalau Al-Quran itu benar, maka penciptanya adalah maha benar. Ya, saya kira demikian. Saya cukupkan. Slide-slide yang lain di dalam materi ini saya kira tidak perlu saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dengan media yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.